Zaman sekarang itu banyak mengganggu hubungan orang. Dan kamu harus tahu dong. Aku mau kamu ngikutin rencana aku. Aku mau pasti hamil dari aku. Sekarang, kamu tinggalkan perempuan ini. Kamu pilih aku atau dia. Bukan itu, maaf. Sedikit, Mas. Itu masa lalu. Saya terlibat hubungan dengan pria. Pria ini sangat baik dan dia membuat saya nyaman. Namun cinta saya terlarang, Mbak, karena dia telah menikah. Oh iya Mas, kamu jadi kerja malam kan? Jadi dong, Ma. Ya udah, kalau gitu aku pamit kerja dulu ya. Kamu hati ya. Mbak, maaf ya. Pakai mata dong kalau jalan. Iya, maaf ya, Mbak. Aduh. Pasti? Kamu tinggal di sini juga? Iya, aku tinggal di sini. Mas, bantuin aku berdiri dong. Oh iya. Iya. Ma, sakit ya? Siapa sih dia, Mas? Oh, gini, Ma. Ini Resti. Jadi waktu itu dia tawarin produknya sama aku. Karena kan dia kerja jadi SPG. Oh iya, Resti. Kenalin istri saya, Tania. Halo, Mbak Tania. Ya udah Mas, jangan aneh-aneh ya. Aku berangkat kerja dulu dan kamu harus hati-hati ya. Zaman sekarang itu banyak mengganggu hubungan orang. Dan kamu harus tahu dong, yang namanya itu paling jago ngerayu orang. Resti, saya benar-benar minta maaf ya atas kelakuan istri saya. Ya, nggak apa-apa, Mas. Ya udah kalau gitu, aku ke kamar duluan nih, Mas ya. Ya udah, silakan. Ini sih, Mas. Mati lagi lampunya. Pun. Mas Herman, Kenapa, Resti? sini dulu deh. Kenapa? Mas, aku boleh minta tolong nggak? Oh, boleh dong. Kenapa? Ini lampuku mati. Aku nggak bisa pasang sendiri. Iya. Aku mau minta tolong dipegangin aja mangkunya, boleh nggak? Tentu boleh dong. Kalau gitu, aku minta tolong ya, Mas ya. Mas. Selesai. Hebat kamu ya. Deh, aku mau turun. Aduh, maaf ya. Kamu nggak kenapa-napa kan? Enggak apa-apa kok. Kayaknya lampunya dicobain ya. Dia dicek. Ya. Akhirnya nyala juga lampunya. Iya. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, kamu udah makan siang belum? Belum sih. Gimana kalau siang ini aku yang traktir makan? Gak usah, Resti. Lagian kan cuma nolong gitu doang kok. Apalah, Ya, oke lah. kalau gitu kamu duluan ya. Ya udah. Iya, soalnya aku mau ambil tas dulu. Oke. Wah, ternyata dunia itu sempit ya. Kita bisa ketemu lagi. Iya ya, Mas. Mas udah menikah sama Mbak Tania berapa lama? Udah 5 tahun sih, Res. Anaknya udah berapa, Mas? Aku belum punya anak sih. Maaf ya, Mas, aku jadi nanya pertanyaan sensitif gini deh. Ah, nggak apa-apa. Ya, namanya juga usaha. Ya, mungkin belum waktunya aja. Tapi maaf ya, bukannya maksud aku ikut campur. Kalau misalkan aku yang ada di posisi istri Mas gak bisa punya anak, aku sih lebih milih cari pria lain aja. Kayaknya Mas juga harus punya pikiran yang sama deh kayak aku. Udah deh, Mas, lupain aja. Kita pulang sekarang ya. Iya, Mas. Lagian kan... Gitulah. Mas! Ya ampun, Mas. Aduh, ya ampun, luka lagi. Aku obatin ya. Kita ke kosan yuk, balik aja yuk. Aduh, bangun dulu. Aduh, ini beneran gak apa-apa lukanya? Nggak apa-apa, cuma lecet doang kok. Gimana kalau aku bantuin obatin di dalam ya? Gimana? Boleh. Ya udah kalau gitu, ke dalam ya. Sakit ya? Kalau gitu, aku duluan ya. Oke. Kamu ngapain dari kamar saya? Ini Mbak, tadi tuh saya habis ngobatin suami Mbak, soalnya suami Mbak tuh ketabrak motor gara-gara saya. Alah, alasan kamu ya. Kamu ngegodain suami saya kan? Ngapain sih ngobatin pakai di dalam kamar segala? Di luar kan bisa. Tapi saya benar-benar nggak ada maksud kayak gitu. Jangan bohong kamu ya. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kali lagi kamu godain suami saya akan kasih kamu pelajaran. Tinggal sana. Mas, ngapain Resti dari kamar ini? Jadi gini, tadi Resti datang sini cuma mau bantuin aku ngobatin luka. Karena tadi aku kecelakaan pas keluar serempet motor. Ini kamu lihat. Awas kamu ya, Mas. Kalau sampai kamu main api sama dia. Gak mungkin lah. Lagian kan aku sayangnya sama kamu doang. Terus kenapa kamu kok pulang cepet? Maaf Mas, sebenarnya hari ini tuh aku nggak kerja Mas. Selama ini aku merahasiakannya dari kamu. Sekarang aku mau jujur Mas. Kamu kenapa sih Tania? Aku ngomong jadi serius kayak gini. Apa itu? Ini surat dari dokter Mas. Aku harus jujur sama kamu soal penyakit aku. Kista. Iya Mas, selama ini aku nggak bisa memberikan keturunan untuk kamu. Ada kista di rahim aku Mas. Tania, kenapa kamu tega sembunyiin semua dari aku?
sayang sama kamu Tania. Tapi kamu bohongin aku selama ini. Aku nggak tahu lagi Mas harus gimana. Aku bingung. Maafin aku Mas. Mau gimana lagi? Sekarang aku harus terima keadaan kamu yang seperti ini. Ya udah, kamu istirahat. Nanti aku pikirkan gimana caranya kamu bisa punya keturunan. Ibu? Halo Bu? Iya aku baik. Ibu apa kabarnya? Gimana ya? Kasihan juga sama bini gue. Masa ya gue mau punya keturunan dari bini gue sendiri ya? Wah? Ibu masuk rumah sakit? Ibu kenapa? Aduh gimana ya Bu? Aku belum gajian Bu. Nanti aku coba cari pinjaman ya Bu ya. Ya aku pasti dapetin kok. Salam. Resti? Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Mas Herman belum berangkat kerja? Iya, sebentar lagi. Kalau gitu aku berangkat dulu nih Mas. Resti, bentar. Tadi aku nggak sengaja dengar obrolan kamu di telepon. Kayaknya kamu lagi butuh uang ya buat berobat ibu kamu. Sebentar. Kamu pakai aja dulu duit aku. Jangan Mas, jangan, kan aku bukan siapa-siapanya Udah, Mas. nggak apa-apa. Jangan. Yang penting ibu kamu bisa berobat dulu ya. Makasih ya Mas. Gini Mas, pokoknya nanti kalau aku udah dapat uang, pasti uang ini langsung aku ganti ya Mas. Resti, udah. Kamu gak usah pikirin itu. Kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Ya udah kalau gitu, aku berangkat kerja dulu ya Mas. Kamu hati-hati ya. Ini sih Mas, mau beli produk saya nggak? Murah-murah loh harganya. Ada penjual cantik. Gue mau beli kalau dikasih nomornya nih. Maaf ya, kalau nggak minat nggak apa-apa kok. Jangan pergi. Saya dulu temenin kita dulu. Nggak ada uangnya juga. Udah, di sini aja. Lepasin! Pani! Hei, Pani! Lepasin lo! Lepas gue lo, hah? Lepas lo! Pergi lo semua! Wah! Kamu gak apa-apa? Saya minta maaf. Iya Mas, lain kali jangan ribut di sini Mas. Ada yang luka nggak? Gak ada. Itu kan Mas Herman, suaminya Mbak Tania. Sama siapa dia? Makanya kamu terlalu terbuka, makanya mereka godain kamu. Sekarang kamu pakai jaket aku ya. Halo, Mbak Tania. Gue lihat suami lo Mbak Tania lagi mesra-mesraan gitu sama cewek. Lo cepet sekarang kesini. Mumpung mereka tuh belum pergi. Ya udah, ini juga udah malam. Sebaiknya kita pulang ya. Kamu harus istirahat. Ayo. Aduh, bener kan mereka keburu pergi. Tania lama banget datengnya. Keburu pergi kan tuh orang. Tania lama banget. Mir, ini ada apa sih sebenarnya? Lama banget sih Tania datengnya. Iya, ini kenapa? Tania, gue itu tadi ngelihat suami lu di situ, Mas Herman berdua sama perempuan. Mereka itu peluk-pelukan mesra-mesraan, Tania. Tuh bener-bener ya perempuan. Gua kasih pelajaran tuh orang. Kasian banget ya jadi Tania. Oh iya Mas, terima kasih ya buat hari ini. Mas Herman! Sini kamu. Sini. Apaan sih? Apaan sih kamu, Mas? Aku cuma nolongin dia. Apa? Begini caranya. Jadi kamu ada benar ada hubungan sama dia? Dengerin dulu penjelasanku, Tania. Apalagi, Mas? Dan kamu juga ya? Sudah berapa kali aku ingetin kamu tuh gak ganggu suami saya. Kamu tuh gatel banget sih jadi perempuan. Tania. Udah sini kamu. Apa sih? Udah. Lagi sih, Mas. Apa-apaan sih? Udah cukup jelas. Kamu itu selingkuh dari saya. Kamu harus dengerin dulu penjelasan aku, Tania. Kamu kenapa, Tania? Yaudah. Ya, tunggu. Mas, aku mau kamu jujur sama aku, Mas. Kenapa kamu dekatin Resti? Aku sama sekali gak bermaksud untuk nyakitin kamu. Sejujurnya aku ingin sekali punya keturunan, Tania. Sementara untuk mendapatkan keturunan dari kamu sangat tidak mungkin karena penyakit kamu. Maafin aku, Mas. Aku nggak bisa memberikan kamu keturunan. Lalu, apakah kamu akan menceraikan aku? Enggak, Tania. Aku nggak sampai hati kalau harus menceraikan kamu. Terus, apa rencana kamu selanjutnya, Mas? Aku mau kamu ngikutin rencana aku. Aku mau Resti hamil dari aku. Sekarang kamu ikutin aja rencana aku ya. Hai Resti, Mas, lagi sibuk nggak? nggak gitu kok. Masuk sini Mas. Masuk. Iya masuk. Ada apa Mas? Tumben. Maaf ya lagi berantakan. Duduk dulu Mas. Oh. Ngomong ada apa kamu sini? Kayak begini, aku kemarin untuk mewakili istri aku mau minta maaf sama kamu. Perlakuannya tadi pasti udah nyakitin kamu kan? Nggak apa-apa kok Mas. Lagian aku nggak sakit hati kok. Karena penyakitnya dia jadi sensitif sekarang. Penyakit? Istri kamu sakit? Iya, dia sakit kanker. Mas yang sabar ya Mas ya. Mungkin itu cobaan aja buat keluarga kamu. Tapi aku yakin istri kamu pasti bisa sembuh kok. Kamu yang sabar ya Mas ya. Iya sama-sama. Aku mau ngomong sesuatu yang lebih penting lagi sama kamu. Mau ngomong apa Mas? Aku
Aku tahu ini salah, ini terlalu buru-buru mungkin buat kamu. Tapi ini aku harus segera sampaikan sama kamu. Suatu apa ya Mas ya? Aku suka sama kamu, Resti. Maksud Mas gimana? Aku benar-benar nggak ngerti. Jadi begini, aku punya problem dengan keluarga aku. Istri aku nggak bisa melahirkan, dan aku ngerasa aku punya harapan sama kamu, Res. Aku mau ngejalanin hidup aku sama kamu. Nggak Mas, aku nggak bisa. Apalagi dengan keadaan kamu punya istri, dan sekarang istri kamu lagi sakit Mas. Walau sebenarnya aku juga ngerasa nyaman Mas sama kamu. Aku juga suka sama kamu. Tapi kalau masih ada istri kamu, aku nggak bisa Mas. Resti, gini, aku bisa rahasiain hubungan kita berdua. Dan soal Tania, aku cuma minta waktu sama kamu untuk bisa ngelepasin dia. Karena aku nggak bisa ngelepasin gitu aja. Permisi. Mas Herman, ini kamarnya Resti. Habis tanya produknya Resti. Yang bener nih. Iya bener, saya cuma tanya-tanya produknya dia. Oke. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya. Ya. Hubungan kami berlanjut tanpa diketahui istrinya hingga saya hamil. Ini nggak mungkin. Aku hamil. Mas Herman harus tanggung jawab akan hal ini. Halo, Mas Herman, istri kamu udah berangkat. Kalau gitu, kamu temuin aku sekarang depan ya. Ya, sekarang. Kamu kenapa Resti ya? Aku hamil. Itu nggak mungkin kamu hamil. Nggak mungkin kamu bilang. Terus ini apa? Ini apa? Kamu nggak usah takut. Aku nggak akan ninggalin kamu. Aku akan selalu ada buat kamu. Pokoknya kamu harus menceraikan istri kamu. Sekarang, aku mau kamu sembunyikan dulu kehamilan kamu. Jangan sampai ada yang tahu, terutama istri aku. Sebaiknya kamu pindah dari sini, oke? Jangan sampai ada yang tahu. Tapi kamu janji. Kamu harus tepatin kata-kata kamu ya. Sekarang kamu istirahat dan beres-beres bareng kamu. Nanti malam kita pindah, oke? Mau kemana kamu? Aku mau pindah dari sini Mbak. Oh, bagus dong. Perempuan kayak kamu. Emang gak pantas ada di sini. Asal kemurahan. Rahasia kehamilan saya tidak dapat ditutupi dari istrinya. Istrinya mendatangi saya ketika saya hamil tua, Mbak. Resti, sini kamu. Mbak Tania, Ternyata dugaan aku selama ini benar. Masih aja kamu menjalin hubungan dengan suami saya. Aku minta maaf, Mbak. Mudah sekali kamu berucap maaf. Tania, kamu ngapain di sini, ha? Kebetulan kamu datang, Mas. Aku udah tahu semuanya. Sekarang, kamu tinggalkan perempuan ini. Kamu pilih aku atau dia? Kamu lupa dengan cara kita, ha? Udah, ayo kita pulang. Kamu jangan sentuh suami saya ya. Hanya kamu. Tania! Aduh, Mas. Gak apa-apa, sayang. Ayo kita ke rumah sakit, Tania. iya sanak mama. Iya. Kenapa? Silam. Kok bisa sih, Res? Kalau memang dia dicuri, pasti dia belum jauh dari sini. Aku akan kejar mereka. Kamu tunggu di sini. Kamu lama banget sih. Ya, aku harus nenangin dia dulu lah. Yakin? Yakin, ayo cepat. Resti, maaf anakmu sekarang bersamaku. Aku akan menjaga dan merawatnya. Aku berbuat ini karena pertanggungjawabanmu atas semua yang telah kamu lakukan. Biarkan aku dan Herman merawat dia. Dan jangan cari kami lagi. Ini anakku, Tania. Setelah 6 tahun berlalu, saya menikah dengan seorang pria yang baik. Namanya Tony, Mbak. Dan saya pun belum dapat membahagiakan Mas Tony. Karena setelah 3 tahun menikah, kami juga belum memiliki keturunan. Apa tadi saya? Ya, saya itu ada mau ketemu klien di luar. Iya, baik Pak. Sebelumnya saya mau minta maaf, saya ke kantor bawa anak. Oh gitu. Iya udah gini aja. Biar anak kamu dititipin sama istri saya. Kebetulan istri saya ada di sini. Sama Om. Ya. Kita tolong ya. Ketemu tante. Ya, ini kenalin tante. Untuk sementara saya minta tolong sama kamu, tolong jaga dia. Dadah. Ketinggalan. Mas? Udah pergi aja cepet banget sih. Padahal bekalnya belum kebawa lagi. Kita masuk. Alhamdulillah. Pak, sebentar Pak. Kenapa? Aku kan sudah merepotkan menitipin anak saya ke istri Bapak. Ya nggak apa-apa man. Kasihan dia sendirian di rumah. Memang anak Bapak kemana? Belum punya anak man. Gimana kalau misalkan Bapak adopsi anak saya aja Pak? Serius kamu? Ya sejujurnya saya udah nggak sanggup Pak. Semenjak istri saya meninggal, ditambah saya terlilit hutang yang cukup banyak, saya udah benar-benar nggak sanggup Pak. Saya sih setuju aja, tapi tetap hal ini harus saya bicarain sama istri saya dulu. Nanti begitu sampai rumah, langsung saya bicarakan hal ini dan
saya kabari kamu. Baik Pak, saya tunggu kabar baiknya Pak ya. Yaudah yuk, kita pulang dulu. Saat saya dan Mas Tony memutuskan untuk mengadopsi anak, Mas Tony menemukan anak yang akan kami asuh. Saya senang bukan kepalang. Yang membuat saya shock ketika mengetahui anak yang ingin kami asuh adalah anakku yang telah hilang selama 6 tahun. Herman? Jadi selama ini kamu? Ini di mana? Ini di rumah. Herman, Kamu kenal mereka dari mana, Ma? mereka adalah bagian dari masa laluku, Mas. Maksud kamu? Aku minta maaf, Mas. Nah, aku telah berbohong. Aku takut kehilangan kamu, Mas. Dias adalah anak dari hasil hubungan terlarang antara aku dan Herman. Jadi selama ini kamu udah ngebohongin saya? Saya kuasa. Mas, aku minta maaf. Aku mohon, Mas. Bukakan pintu maaf dikit, Mas. Harusnya kamu cerita sama saya, Resti. Harusnya kamu cerita saya ini suami kamu. Kalau kamu kayak gini, buat saya sakit dan kecewa. Minta maaf, Mas. Aku janji sama kamu, mulai saat ini kamu berhak, Mas, bertanya apa aja ke aku. Dan kamu juga boleh melakukan apa aja ke aku. Aku rela, Mas. Resti, saya maafin kamu karena saya nggak mau ngeliat kamu sedih terus. Sekarang pilihan di tangan kamu. Saya izinin kamu kembali sama Dias. Tapi dengan syarat, kamu lupain semua masa lalu kamu. Kamu maafin semua masa lalu kamu. Ma. Sayang. Resti, aku datang kemari, aku mau minta maaf. Aku udah membuat kesalahan terbesar dalam hidup aku. Udah nyanyain kamu. Aku sudah memaafkan kamu, Mas. Aku merasa aku bukan papa yang baik buat Dias. Lebih baik Dias sekarang sama kamu. Dias, sekarang dia sama mama ya. Sekarang Dias tinggal sama mama. Di sini ada om juga yang sayang sama Dias. Papa lakuin ini demi kebaikan kamu, nak. Aku mau kamu bahagia, nak. Papa sayang sama kamu. Resti, aku pamit. Kita tidak tahu maksud Tuhan dalam hidup kita. Setiap manusia memiliki rahasia hidup masa lalu yang kelam. Namun Tuhan selalu memiliki rencana yang indah bagi setiap manusia.